saya itu pernah baca itu babat itu kan ini ya, untuk aslinya itu aksara Jawa dan sepertinya itu aksaranya kan juga aksara Jawa yang bukan bentuk kayak bentuk bukan persis dengan ada yang diajarkan sekarang gitu kayak aksara Jawa atau itu namanya aksara Jawa modern atau baku itu yang di pepak-pepak bahasa Jawa itu. Nah itu kira-kira mempelajarinya gimana gitu? Uh, Sebenarnya kalau masalah babat ini harusnya kita undang teman kita lagi satu ya Mbak Arsanti dari Sastra Jawa UGM. Oh. Memang gini aja Mas, gini, bukan masalah itu penting, cuman ada yang lebih menarik ya. Memang sejarah kita ini kan kita bisa tahu tentang banyak hal. Misalnya hari ini, misalnya kita tahu tentang Mataram misalnya, atau kita tahu tentang apa saja. Itu kan rata-rata pada umumnya kan sebenarnya itu kan dari babat sendiri itu. Dari babat, cuman yang membaca itu adalah para ilmuwan-ilmuwan di masa kolonial. Misalnya seperti kita menyampaikan babat tanah Jawa, itu maka kita menyebutnya babat Meinsma, kemudian yang mengumpulkan adalah Althoff, seperti itu. Nah, tapi yang kemudian menjadi penting bahwa babat ini menjadi penting dalam sumber sejarah adalah ketika hari-hari ini historiografi kita itu kan cenderung yang meneliti orang Barat nih Mas. Dan banyak menggunakan sumber-sumber yang dikaji oleh orang-orang Barat. Contoh misalnya tentang kasus Wali Songo. Kasus Wali Songo itu sebenarnya dulu ada seorang mantan duta besar di sekitar di Cina Selatan ya, ada duta besar dari Portugis yang namanya Tom Pearce. Nah, Tom Pearce itu sebenarnya ketika mereka melakukan perjalanan, ketika menjemput cengkeh ya, di Kepulauan Timur, beliau sempat singgah di daerah Pantura, di daerah pusat-pusat Islam di Jawa. Kemudian dia mencatat di situ ada wali ini, ada wali itu, dan wali ini. Nah, catatan-catatan perjalanan orang-orang Portugis ini kemudian menjadi sebuah comparing atau pembanding. Ketika juga ada misalnya yang saya sebutkan tadi, misalnya Serat Wali Sono menceritakan tentang Wali Sono. Dan pada umumnya memang ada dua jenis ya yang saya ketahui sementara ini. Ada yang menggunakan huruf Jawa, lalu yang kedua juga ada yang menggunakan huruf Jawi, Arab Jawi ya, dengan Arabikon. Contoh misalnya saya yang paling sering baca sih malah justru Babat Diponegoro yang saya. Tapi Babat Diponegoro itu sama Babat Kedung Kebo itu biasanya ditulis dengan huruf Jawa. Termasuk kayaknya Babat Mangkubumi juga ditulis dengan huruf Jawa. Nah mungkin ada teman-teman yang dari sastra aja bisa memberikan tambahan. Nah, nanti kalau saya salah misalnya. Tapi yang jelas bahwa Babat ini sebenarnya adalah sebuah memori kolektif di masa lalu yang itu dicatatkan oleh para pujangga-pujangga. Misalnya babatnya yang menulis adalah raja, gitu. Misalnya pujangganya yang menuliskan. Tapi pada dasarnya walaupun babat itu tidak bersifat kronologis atau biasanya tidak ada lengkap dengan tanggal, bulan, dan tahunnya, cuman itu bisa memberikan suatu celah yang merepresentasikan dari kisah-kisah sejarah pada masanya itu. Itu Mas Fakir. Mungkin ada tambahan lagi silahkan. Oh, gitu. Mantap, mantap. Ini bagi saya ini banyak ilmu sekali bagi saya yang non sejarah aslinya ini. Menyenangkan sekali. Oke, monggo bagi penanya lain untuk silakan menyalakan mikrofonnya untuk bagi yang ingin menanyakan. Oh, di Google Meet ini tidak bisa memaksa untuk menyalakan mikrofonnya orang lainnya. Oh, baik. Mas Atta mungkin ingin melanjutkan lagi? Oke, Mas. Ya, ini waktunya sudah lebih 5 menit. Oke, tapi ini ya sudah. Tapi monggo mawon, misalkan Mas Atta masih bersemangat untuk menyalurkan ilmu-ilmunya sehingga kami tetap berbangga hati, bersenang hati untuk ini menerimanya ini. Dan sepertinya semuanya juga mendengarkan dengan hikmat, khusyuk, ya. Ya, ada suatu hal yang menarik yang ketiga yang ingin saya sampaikan ya. Jadi
hari ini itu sebenarnya ada sebuah kajian ya, kajian namanya itu tentang sebuah nama daerah yang kemudian nama daerah itu adalah sebenarnya mencerminkan dari gambaran-gambaran apa yang membuat nama daerah itu kemudian dekat dengan identitas atau namanya. Contoh misalnya Saripan tadi. Saya juga sangat tertarik itu dengan Saripan. Jadi makam Saripan Solo, Surakarta. Ada yang ikut makam haji. Tapi memang kata-kata Saripan ini jelas dari istilah dari syarif. Khususnya di Yogyakarta hari ini misalnya adalah Kampung Sayidan. Nah, kampung-kampung Arab di masa lalu itu kan tidak seperti peranatannya kolonial. Jadi kalau kolonial akan mengatakan itu adalah kampung Arab, kampung Arab gitu. Jadi tidak kemudian menyebutnya kampung Sayid gitu ataupun Sayid distrik Sayid gitu, enggak ada. Nah, itulah anehnya. Jadi ketika orang-orang Arab itu dulu ikut sama keraton ataupun kekuasaan Islam lokal, itu kemudian jelas bahwa mereka itu masih menggunakan nama Jawanya. Artinya misalnya Sayidan, terus kemudian Saripan. Nah, tapi yang komunitas-komunitas Arab, mungkin orang Arab yang hari ini bangkit lagi, yang hari ini ada, contoh ya kayak di Pekalongan misalnya. Ya kita hanya menyebut itu Sugih Waras gitu. Kalau yang di Solo ya Pasar Kliwon gitu. Tapi tidak ada identitas misalnya Kampung Araban atau Kampung Alawian atau apa, itu enggak ada. Lalu anehnya kalau saya melihatnya bahwa yang hari ini itu memang kita nama itu tidak ada label atau identitas Arabnya, tapi wujudnya sekarang banyak orang Arabnya yang tinggal di situ. Tapi kalau dulu kok namanya itu memakai identitas Arab, tapi hari ini sudah tidak ada orang Arabnya. Itu aja mungkin Mas Wahid. Jadi kita mungkin mulai curiga jangan-jangan di Majasto atau di pinggir-pinggir daerah-daerah Mbayat situ atau daerah mana itu ada istilah-istilah misalnya Sayidan, apakah Saripan atau apa. Mungkin gitu aja. Oke. Ini ada dua penanya ini, Mas Ato izin ya. Mungkin ini dua penanya terakhir ya. Yang pertama itu dari Mbak Alia Daniel. Apakah ada di Kota Klaten kampung Arab, Mas? Apakah ada kampung Arab di Kota Klaten? Mungkin tadi kan kita bahas Bayat dan Majesto yang erat banget ya. Apakah masih ada sekarang itu? Mungkin pertanyaannya gitu mungkin. Mikrofonnya mohon dinyalakan dulu, Mas Ato. Oke, sampai hari ini ya, ketika saya ngobrol-ngobrol di Klaten, Pak Budi akan lebih tahu ya Pak Budi. Jadi saya serawung lama di Klaten ini kok belum ada ya, saya tahu seperti itu. Jadi kalau kampung Arab itu memang, kalau kita mengatakan kampung Arab itu biasanya Mas Wahid, itu biasanya dekat dengan Kauman, biasanya dekat dengan Kauman, kemudian dekat dengan alun-alun Kadipaten, kemudian dia punya masjid, dia punya musola kecil, misalnya musola Langgar Arab kayak begitu. Misalnya kita lihat di daerah Kalongan gitu, mesti ada masjid jami'nya, di Solo juga ada masjidnya, masjid apa itu namanya Sgaf kayak gitu. Walaupun di Solo itu tidak dekat dengan alun-alun, tapi itu dekat dengan alun-alun, tapi kan konsepnya bukan ke daerah Kadipaten. Jadi memang kampung Arab itu konstruksinya memang seperti itulah. Hari ini yang banyak itu hari-hari ini itu banyaknya ya toko-toko mebel kayak gitu. Tapi untuk kalimat kampung Arab di Klaten ini mungkin nanti teman-teman dari Klaten ya, monggo bisa lebih membantu saya untuk menjawabnya. Itu aja Mas Wahid. Oke, itu mungkin mengingatkan ini ya, kalau di Jawa itu kan pasti strukturnya itu kan kayak Masjid Agung atau Masjid Jami, alun-alun, kemudian ini ya, Kadipaten ya. Gitu. Mungkin jadi biasanya strukturnya itu di sekitar Kauman itu biasanya. Ya, mungkin itu. Okay. Atau mungkin Mas Min mau menambahi sebagai sesepuhnya Bayat Klaten ini. Orang sesepuh. Enggak. Saya mohon maaf ya, itu kalau di Bayat sendiri, kata-kata yang berbau Arab saya dengar, saya belum pernah melihat itu. Ya Sayidan, ya sedikit-sedikit Arab itu mungkin ngeruweng, kanggo ngo.
mungkin, tapi kan itu juga tidak kuat. Enggak, ini serius bang. Nah, kalau di Kauman itu malah ada di Wedi, di sekitar pasar Wedi itu ada namanya Kauman. Dekat konon komplek makamnya Jual Serabinya Sunan Pandanaran itu. Terus di Cawas itu juga ada masjid kuno, sekaligus juga kampungnya namanya Kampung Kauman. Sebelah selatannya itu juga kampung ada masjid kunonya itu di petanya tahun 1930. Sedangkan sebelah timurnya di dekat petilasan Sunan Kalijogo itu juga ada masjid kunonya. Dulu namanya Kunci, sekarang namanya Tanjung desa itu. Sedangkan di Pedan itu konon ada makamnya para habaib di situ, tapi ya kurang, maaf, belum banyak diketahui siapa, tapi oleh masyarakat sekitar katanya itu ada beberapa habaib yang disareke di situ atau dimakamkan di situ. Kalau di Klaten mang nggak ada ya secara spesifik yang mau itu baik Kauman. Kauman ada beberapa, tapi ya yang saya tahu Kauman itu hanya di Jawas, Pedan, Wedi. Nah, mungkin Pak Budi mungkin bisa nambah nanti. Terus kalau nama Saidan, Syaripan atau apalah itu belum pernah dengar selama saya tinggal dan hidup di Klaten ini. Terima kasih Mas. Oke, ya memang ini fakta-fakta ternyata banyak masjid kuno di Klaten ya. Dan memang area perkampungan sekitar masjid kuno atau masjid utama memang di setiap daerah itu biasanya memang ini dinamakan kampung Kauman, memang biasanya kan seperti itu ya. Dan alun-alun masjid besarnya, kemudian belakangnya masjid besarnya biasanya kan disebut sebagai kampung Kauman gitu. Dan masjid kuno itu ada di sepanjang antara Majeslo dan Bayat. Itu sepanjang itu, maka 3 masjid kuno itu ya. Cawas itu kan antara Bayat sama Majeslo. Nah, itu ada 3 masjid itu. Oh, ini jadi menarik sekali ya. Saya berkomentar Mas nanti. Monggo Pak. Mas. Jadi gini Mas, memang tentang ya hari ini ya saya mendengar kabar bahwa ada makam di Klaten ya bergelar Tuan Said. Ya betul, di daerah dekat saya Mas, itu di daerah Padaan Kalibawang, Kulon Progo, itu tidak jauh dari Sungai Progo. Itu masyarakat menyebut ada yang disebut Tuan Said, makam Tuan Said. Nah, penyebutan Tuan dan Doro itu juga mengidentikan terhadap masanya juga. Setelah saya cek di Diponegoro itu juga memang menyebutkan ketika Diponegoro bertahan di Salak Mambeng atau Salak Malang itu memang ada bernama kalau nggak salah Said Muhammad itu meninggal di situ. Jadi kan ini jelas artinya begini, masyarakat menyebut ada sebuah makam kecil di pinggir Sungai Padaan itu disebutnya sebagai Tuan Said, sementara di Diponegoro diperkuat lagi dengan istilah bahwa Tuan Said, disebutnya di situ kayak nggak Tuan Said, tapi Said Muhammad ya, kalau nggak Abdullah ya, itu meninggal. Nah, saya pernah berkonsultasi dengan beberapa orang sepuh ya, artinya tentang sejarah lisan ya, itu mengatakan bahwa itu juga keluarga yang disebutkan dari Cirebon tadi. Nah, memang saya ulangi lagi bahwa orang-orang kita itu tidak secara detail mengetahui tentang sebenarnya Arab ini punya klan apa, marga apa, padahal silsilah mereka itu terkait dengan klan itu. Jadi misalnya dari Al-Habsyi itu siapa, dari Al-Haddad siapa, dari Biniyah siapa. Nah, padahal sanad itu, silsilah itu bersandar dengan klan-klan itulah. Ketika itu masuk di Jawa, itu kebanyakan di sebelum abad 19 ya, abad 18 menjelang abad 19 itu yang tahu cuman Sayyid A, Sayyid B, atau Tuan Sayyid. Nah, itu ketika mereka sudah menjadi Arab Jawa, ketika mereka sudah menikah dengan Jawa dan ada yang mendapatkan gelar kejawaan, misalnya sebut saja kayak Danuningrat ini, namanya Alwi, Baseban, nah itu orang manggilnya tidak lagi tidak manggilnya Alwi, tapi sudah
sebutannya Ndoro Alwi. Nah, ini Ndoro itu ya sama dengan tuan itu. Nah, kebudayaan wan atau tuan ini sebenarnya terjemahan dari istilah dari Said itu. Begitu Mas Minati. Oke, yang menarik sekali ini. Tadi kita yang ingin memancing-mancing Mas Atok dan saya, sekarang malah kita yang terpancing oleh pertanyaannya Mbak Alia Daniel, sehingga kita bahasnya lama ini. Oke, ini pertanyaan kedua, Mas Atok. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi. Mau diakomodasi 2 pertanyaan terakhir mungkin Mas. Oke. Yang ini mana Mas pertanyaannya Mas? Oke, dari Mas Muhammad Qoyim ini terkait dengan Cirebon, apakah ada hubungannya dengan Pangeran Cirebon yang di Giriloyo? Ya. Jadi kalau untuk Bak Saibannya itu saya belum punya silsilahnya ya, hanya belum punya sumbernya. Cuman memang kalau yang keluarga di Giriloyo itu memang keturunan Sunan Gunung Jati, itu namanya Pangeran Abdul Karim. Nah itu ceritanya ketika masa Mangkurat I itu dijadikan pangeran yang di apa ya bahasanya ya, kayak pangeran yang ada di, jadi pangeran tahlukan ketika Cirebon menjadi daerah Bawan Mataram, maka pangerannya harus tinggal di Cirebon, di Jogja, di Jogja pada waktu itu. Saya kok enaknya punya di Pleret mungkin ya, karena pada waktu itu kan Mangkurat I makanya di Pleret. Nah itu ayah dari Sultan Sepuh dan Sultan Anom di Cirebon. Kayak gitu. Tapi untuk menghubungkan dengan keluarga Basaibannya atau dari keluarga Saidnya, mungkin kita juga harus diskusi di lain tempat. Artinya panjang sekali itu nanti. Artinya ketika apakah itu nanti, karena gini, kalau kita berani menghubungkan dengan keluarga Arab, itu otomatis kita akan klannya klan apa? Nah ini jadi penting. Apakah itu klan bin Yahya atau klan apa? Dan itu memang harus pakai data atau sumber pendukung yang kuat. Itu Mas Wahid. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Aditya. Karena pertanyaan cukup panjang, monggo disampaikan langsung aja Mas Aditya. Dijalakan mikrofonnya. Monggo Mas Aditya. Ini orang Sugeng sonten Gus. Nggih, Mas. Nggih. Terima kasih nih ketua dari KPSKP nih. Dalam perjalanan Gus ini memang peralihan angka ya Gus. Memang ini mau cerita pengalaman sama juga mau flashback juga tentang Majapahit, Bibarokatil Masyhur. Kalau yang masyhur kan kebanyakan sekarang udah jadi pondok Gus. Misal kayak di Kediri Lirboyo itu kan Mbak Abdul Mursyad. Terus di Pandanaran juga Tembayat dan sak piturute, terus yang Bibarokatil Bil Mastur itu kan banyak yang tersembunyi lah kalau coro Jawa lah ingkang maweng keri dalem. Terus mau langsung aja ke latar belakang di peralihan ini kan memang belum lama saya mendapatkan misal sekarang kan 1441 Hijriah. Tapi di situ ada cuplikan pembagian antara 2 simbolik ketika dibagi kan orang mengatakan ini rawi kembar atau tahun kembar. 1441 ini ketika dibagi 2 kan menjadi 572. Padahal 572 ini kan mijilnya Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdillah saking Makkah. Kalau di gariskan. Terus mau lanjut lagi Gus. Perjalanan saya silaturahim ke Majasto sampai 4 kali saya ke sana. Itu yang menarik menurut saya itu kan di sana kan ada Pundung. Nah, ada Pundung itu tidak jauh dari makamnya Ki Ageng Majasto Danang Sutowijoyo. Terus di situ juga Pundungnya itu juga belum lama karena itu kan dari garis jamaah Pekalongan yang masih mengamalkan dan dipasain oleh Abah. Kalau dulu pernah cerita juga dapat sir untuk jaga sana. Di Bantul itu ada juga Ki Ageng Paker, itu juga ada Pundung kecil. Terus waktu di Madiun tempatnya Mbak Abdul Ki Ageng Anom Besari bin Abdul Mursyad Kediri itu juga Pundung. Nah terkait nanti juga di daerah Mangunan itu ada Ki Ageng Rajek Wesi, itu nanti masuknya simbolnya Cokropotro.
Nah, terus ini kembali lagi Gus, ingin yang menanyakan pada intinya, merujuk tentang pundung Gus, secara istilah bahasa dan simbol tentang pundung, berkaitan peralihan Majapahit Islam. Untuk kacamata sendiri secara zaman itu seperti apa Gus? Kok simbol-simbol pundung itu identik dengan Majapahit? Nonton mawon Gus. Oke Mas Aditya, ya, menarik, saya senang sekali. Ini ya sebenarnya tadi Mas tidak sempat saya presentasikan ya. Jadi kalau ini saya aneh Mas ya, kita bertukar bebas. Tadi kan juga saja kan intinya ngobrol santai. Saya kurang begitu belum mengerti sekali ya arti pundung itu apa. Tapi mungkin apakah pundung itu nama apa ya? Mungkin belum, dalam bukunya Mas Iman Budi Santoso itu ada yang namanya Sutradara Waru itu ya, tentang nama-nama daerah yang berasal dari tumbuhan. Tapi yang jelas ada suatu hal yang menarik bahwa ibunya si Diponegoro, ini Pangeran Diponegoro yaitu Mangkorawati, itu kan kabarnya keturunan dari Majasto, keluarga dari Majasto dan masih keluarga dari Ki Ageng Prampelan, Mas. Nah, yang uniknya lagi adalah ternyata Ratu Ageng atau permaisuri dari HP1 itu yang juga bernama Tejowati ya, itu juga dari kampung Kapundung, Mas, dan juga sama-sama dari Ki Ageng Prampelan. Nah, terus di situ nanti larinya otomatis ke Sultan Bima. Artinya memang Pundung ini yang setahu saya di kampungnya namanya Kapundung. Tapi saya apakah itu letaknya di dekat Majasto, kayaknya enggak ya, masih jauh. Nah, itu aja Mas. Jadi gambaran memang kampung Kapundung ini dulu diceritakan bahwa menjadi tempat dari permaisuri dari HP1 itu kalau nggak salah. Bu Tejowati. Seperti itu Mas, saya bisa seperti itu. Tapi yang kok sekarang Pundung menjadi suatu batas antara Majapahit dengan apa transisi dari apa yang menyimpulkan tentang Majapahit, saya belum begitu bisa menjawab, belum bisa begitu mengerti. Mungkin Mas Aditya sendiri mungkin malah bisa menambahi saya, artinya tentang Pundung itu apa sebenarnya, begitu. Kalau setahu saya memang ketika saya sowan jamaahnya apa Pekalongan Gus, yang waktu itu memang ada acara Maulid Akbar di Wonogiri, waktu itu saya diajak ke Sukoharjo di Ponowaren, tidak jauh dari Ki Ageng Majasto juga. Beliau sempat menceritakan istrinya Pak Jianto itu pernah dapat Aqriyah Al-Haq, dapat mimpi ketika itu didatangi oleh Abah Lutfi. Waktu itu datang ketika itu istrinya Pak Ji itu mau berpergian dan Abah Lutfi berpesan jangan apa ya, pun mboten sah lunga-lunga, pun mang teng riku mawon, teng riku enten simbah-simbah nika mang jaganen mang rumaten niki kula bareng ke kita pernahipun ijo. Nah, setelah berapa tempo yang lalu saya silaturahim lagi, ketika itu istrinya beliau bercerita juga tentang kitab ijo. Nah, ternyata kitab ijo itu waktu itu beliau menceritakan Nurul Burhani, Manaqib Nurul Burhani. Nah, dan di tempat area yang tidak jauh juga dari Ki Ageng Majasto juga pernah dari Gus Ali Samsudin Ketapang Boyolali bercerita juga Gus, kalau di Majasto juga tempat bertahannya Nyi Ageng Serang, di situ sempat ada namanya benteng apa ya istilahnya, untuk payung teduh itu buat nutupin dari gerliannya Belanda. Tapi kalau secara telisik sejarah tertulis belum ada, cuma menurutnya Gus Ali Samsudin di situ tempat bertahannya Nyi Ageng Serang waktu gerliannya Pangeran Diponegoro. Tapi untuk Pundung sendiri saya juga kurang paham Gus, karena memang saya juga merujuk dari literasi sejarah yang tertulis. Cuma kalau secara bilgoib cerita-cerita itu kan juga diperbolehkan, tapi kan belum tentu memperkuat yang lainnya secara akliyahnya, apa lah ayat ini komi akalnya itu kan belum memperkuat juga. Rasanya seperti itu Gus. Terima kasih Gus. Mas Wahid. Ya. Nah, terima kasih Mas Adit untuk penjelasannya yang luar biasa.
panjang sekali. Dan mohon maaf ini karena keterbatasan waktu dan kita sudah molor 25 menit ini dari perjanjiannya saya dengan Mas Ato ini, mohon maaf sekali. Karena menarik ya Mas, jadi sayang untuk diakhiri sebenarnya. Oke, mungkin sebelum saya tutup mungkin Mas Ato ada pesan-pesan, bukan pesan-pesan terakhir gini maksudnya, pesan-pesan untuk menutup ini, menutup diskusi angkringan kali ini. Mungkin nanti selanjutnya ada diskusi angkringan-angkringan lagi dan Mas Ato bersedia mengisi lagi juga, monggo. Ya, saya Mas ya. Jadi tadi mengano ini saya cari, ternyata betul ya. Pundung itu ternyata pohon ya. Nah, pohon yang bahasanya itu Bacaurea racemosa atau pohon kapundung ternyata. Betul. Jadi tadi saya baru menjawabnya, baru menduga itu pohon ya. Dan itu di Jawa Barat juga ada sungai terkenal namanya Cikapundung. Terus ternyata pohon kapundung ini kalau hari ini itu disebutnya pohon menteng. Makanya di Jakarta ada daerah namanya Menteng. Itu karena ada pohon kapundung. Buahnya mirip dengan duku. Tapi berhubungan dengan nama Tejowati sendiri dari pohon kapundung itu jelas menghubungkan bahwa waktu itu memang sebagai, saya menduga itu sebagai sebuah legitimasi penting buat Raden Mas Sujono yang kemudian menjadi Mangkubuwono pertama. Untuk closing statement, saya di sini ingin menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya punya di pantai utara ini adalah gerbang bagaimana, gerbang peradaban yang penting sejak masa lalu. Seperti kasusnya bagaimana Dieng itu sebelum abad ke-10 menjadi pusat perziarahan. Bahkan saya mengatakan itu sudah masuk wilayah Asia Tenggara yang mereka masuk dari pantai Batang atau ujung Pulau naik terus melalui daerah yang disebut dengan Pondok Budo. Saya juga bisa mengatakan bahwa ternyata tidak mungkin kampung Arab di Jogja seperti misalnya di Yogyakarta ini tidak punya lintasan seperti yang kasusnya di Dieng tadi. Ya, ternyata juga punya sebuah pintu masuk yang saya sebut Semarang, kemudian Kartosuro Saripan, kemudian Jasto dan Tembayat, kemudian berjalan menuju Yogyakarta. Dan tentu ini sebenarnya ada yang menarik ya, yang harus kita lebih bahas nanti untuk pancingan kalau kita mau ada angkringan lagi, yaitu Kampung Taji. Kampung Taji ini kan gerbang Mataram sejak tua, dan saya yakin di kampung ini pasti ada makam ataupun situs peninggalan yang penting, karena kampung ini juga milik dari Ki Ageng Karanglo yang sangat terkenal sekali. Ki Ageng Karanglo adalah guide-nya Ki Ageng Pemalang ketika masuk ke wilayah Jogja ketika membuka alas Mentau. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Mas Wahid. Jadi memang kita harus belajar lagi pentingnya tentang rute-rute masuknya peradaban baru. Jadi artinya apa? Artinya kita sekarang itu tidak menjadi seorang yang selalu berpikir tentang sentralistik. Wah, Surakarta ini top, kemudian Yogyakarta ini top. Tapi padahal untuk membentuk sebuah Yogyakarta top, ya, Surakarta top, Padang top, itu pasti ada peta-peta ini. Nah, ada di peta-peta titik-titik inilah ada suatu dusun atau suatu desa, ada sebuah wilayah yang justru sekarang hilang dalam kajian sejarah kita. Dan ini perlu kita ambil atau kita perbesar. Hari ini kita kalau ke Jakarta kan tahunnya kan sampai Jakarta, dan Jakarta yang besar. Padahal kalau realitasnya kan kita lewat selatan, ya lewat Purwokerto, kemudian lewat Bumiayu, lewat Pupuk dan kawan-kawan. Dan daerah-daerah kecil-kecil ini pasti ada sejarah-sejarah yang penting. Itu saja Mas Wahid. Jadi harapannya agar sejarah-sejarah ini dari sejarah-sejarah tingkatan lokal-lokal ini akan tetap tampil dan eksis ke depan. Terima kasih Mas.